Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 151. Kata-kata Qing Jin membuat Su Yi mondar-mandir. Maksudnya apa? Zhou Zili merasakan bahwa suasananya adalah seseorang. Dia buru-buru tersenyum dan bertanya, Tuan Muda Su, apakah Anda berencana pergi dengan Nona Cha Jin? Itu benar, Su Yi mengangguk. Zhou Zili hanya bertanya dalam percakapan, dia tidak menyangka Su Yi benar-benar akan memberinya jawaban tegas. Terlepas dari dirinya sendiri, dia tertegun. Apakah dia mengembangkan rasa untuknya? Apakah dia berencana untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri? Tidak tahan berpisah dengannya, Su Yi bertanya dengan penuh minat. Ekspresi Zhou Zili membeku, dan dia memaksakan tawa. Jika kamu menyukainya, itu yang terpenting. Nona Cha Jin sangat beruntung memiliki kesempatan untuk melayani di sisi Anda. Dia memandang Cha Jin, seolah mencari tanda-tanda penolakan atau keraguan dalam pandangannya, tetapi yang mengejutkannya, dia tidak melihat apa-apa selain kerendahan hati yang lemah lembut. Dia hanya pelacur, dengus Qing Jin. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan pernah lepas dari takdirnya sebagai mainan belaka untuk dimainkan pria. Cha Jin mengerutkan alisnya, mengatupkan bibirnya, dan tertawa, Nona Qing Jin, mengapa aku merasakan sedikit kepahitan dalam nada bicaramu? Jangan bilang kau cemburu. Qing Jin langsung tidak senang, dan dia berkata dengan dingin, siapa yang cemburu? Mengapa saya iri pada pelacur yang tidak memiliki kendali atas nasibnya? Dia bukan pelacur, dan latar belakangnya tidak kalah denganmu, kata Su Yi datar. Qing Jin tercengang, tapi dia jelas tidak mempercayainya. Kamu membandingkan aku dengan dia. Tidakkah menurutmu itu agak konyol? Su Yi menoleh ke Cha Jin, memberitahu mereka. Cha Jin ragu-ragu sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan bangga, aku sebenarnya adalah putri salah satu dari 8 Raja Prefektur Agung Wei, Shen Zhangkong, serta murid sekte dalam dari pemimpin suci tertinggi Wei Agung, Tanah, Sekte Roda Bulan. Katakan padaku, Nona Qing Jin, apakah aku memenuhi syarat untuk membandingkan diriku denganmu? Ketika dia mengatakan ini, semua orang terdiam. Kamu dari Great Wei. Zhou Zili tercengang, dan dia merasa sulit untuk percaya. Ada konflik immortal antara Zhou Agung dan Wei Agung, dan mereka melihat satu sama lain sebagai musuh bebuyutan. Hubungan mereka sangat buruk. Siapa yang mengira bahwa Cha Jin berasal dari Wei besar, dan terlebih lagi, statusnya sangat istimewa. Murid sekte dalam Sekte Roda Bulan. Ekspresi wajah cantik Qing Jin berubah, dia tampak agak terperangah. Mengapa murid sekte dalam Sekte Roda Bulan menyamar sebagai pelacur dan muncul di sini? Saat kamu mendekatiku tadi, kamu sebenarnya punya motif tersembunyi. Ekspresi Zhou Zili tidak sedap dipandang. Dan di sini dia mengira itu adalah pembawaannya yang elegan yang membuatnya disukai Cha Jin. Siapa yang mengira bahwa kenyataan dari situasinya begitu kejam? Yang mulia ke-6, saudara laki-laki kedua Anda harus disalahkan untuk itu. Tanpa perintahnya, apa menurutmu aku akan mendekatimu? Tatapan Cha Jin dingin, dan alisnya menunjukkan sedikit rasa jijik. Ini memberikan pukulan besar bagi Zhou Zili, dan ekspresinya menjadi gelap. Mengapa seorang pewaris terhormat dari Sekte Roda Bulan bekerja di bawah Yang Mulia kedua? Saya khawatir Anda juga memiliki motif tersembunyi untuk itu. Apakah saya benar? Tanya Qing Jin dengan dingin. Itu benar, kata Cha Jin terus terang. Dia tidak lagi menyamar atau menyembunyikan apapun, dan tidak perlu lagi berperan sebagai pelacur. Dia bisa mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Yang mengejutkannya, itu adalah perasaan yang luar biasa dan menenangkan. Zhang Duo dan yang lainnya langsung waspada, ekspresi mereka tidak ramah. Dari sudut pandang mereka, sebagai agen Wei besar, Cha Jin adalah musuh bangsa mereka, seseorang yang harus dibunuh di depan mata. Tuan Muda Su, bisakah Anda menyerahkannya kepada kami? Mata tajam Qing Jin berkilau seperti pedang, berkedip dengan cahaya dingin. Su Yi tidak bisa menahan tawa. Tidakkah menurutmu permintaan itu agak berlebihan? Mata Qing Jin melebar. Berlebihan. Dia mata-mata dari Wei besar, dan dia menyembunyikan dirinya di sisi pangeran kedua dan berusaha mendekati Yang Mulia ke-6. Dia jelas tidak berguna. Senyum Su Yi membeku, dan alisnya berkerut. Bukankah kamu menyatakan dirimu sebagai seorang kultivator sejati yang tidak peduli dengan urusan duniawi? Mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran? Ekspresi Qing Jin membeku, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Cha Jin terkekeh. Tuan Muda, itu mudah dijelaskan. Sekte Pedang Naga tersembunyi Zhou besar selalu melihat Sekte Roda Bulan kita sebagai musuh mereka. Sebagai salah satu pewaris mereka, wajar saja jika dia membenciku. Seorang mata-mata sepertimu tidak berhak berbicara di sini, bentak Qing Jin. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu di tempatmu berdiri? Auranya dingin dan keras, dan niat membunuh melonjak di sekelilingnya.
Cukup, tatapan Suyi tajam. Suyi, apakah kamu berencana untuk melindunginya? Atau apakah Anda menjadi gila karena nafsu dan membiarkan ketampanannya mengacaukan otak Anda? Teriakan, sebuah tamparan keras menyusul, meninggalkan jejak merah berjari 5 di wajahnya yang sangat cantik. Semua orang terdiam, bahkan King Jin tercengang. Dia menatap Suyi dengan tak percaya, dia tidak akan pernah menduga Suyi benar-benar akan memukulnya. Ingat ini, Cha Jin sekarang adalah gadis pelayanku. Saya tentu tidak bisa diganggu untuk menyibukkan diri dengan status lain yang mungkin dia miliki. Tatapan Suyi benar-benar menyendiri. Mengingat hubungan persahabatan kita yang sudah ada sebelumnya, aku akan membiarkan ini pergi kali ini. Tetapi jika kamu terus mendorong keberuntunganmu, jangan salahkan aku karena meninggalkan rekan lamaku. Tubuh halus King Jin bergetar. Wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih, dan hatinya dipenuhi rasa malu, kekecewaan, kebingungan, dan kebingungan yang tak terlukiskan. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Suyi akan menamparnya di atas Cha Jin dari semua orang. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, dan untuk sesaat, pikirannya benar-benar kosong. Zhou Zili, Zhang Duo, dan penonton lainnya juga tertegun. Mereka saling melirik, bahkan Cha Jin sendiri sedikit terkejut. Ini, haruskah saya menganggap ini sebagai Suyi yang melindungi saya? Bukankah dia takut menyinggung sekte pedang naga tersembunyi dan pangeran ke-6? Gelombang emosi naik dan turun di dalam hatinya, dan dia merasa sulit untuk tenang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia merasakan sedikit kesenangan rahasia. Perasaan ini bahkan mengejutkannya. Mengapa saya merasa seperti ini? Tapi pikiran Suyi sama sekali tidak serumit itu. Cara dia melihatnya, sebelum Anda menabrak seekor anjing, Anda harus memeriksa dan melihat siapa pemiliknya. Selain itu, Cha Jin masih berguna baginya. Bagaimana dia bisa menyerahkannya begitu saja? Tentu saja, apa yang benar-benar membuatnya tidak senang dengan sikap King Jin. Saat mereka saling memandang, dia mulai mengejeknya entah dari mana, dan sekarang dia berani mendorong keberuntungannya lebih jauh. Apakah dia benar-benar menganggapnya baik hati? Selanjutnya, dia melirik Zhou Zili. Bagaimana denganmu? Apakah Anda melihat saya sebagai musuh Anda sekarang? Zhou Zili melompat, lalu berkata dengan sengaja, Tuan Muda Su, jika Anda telah memilih untuk menjaga Cha Jin di sisi Anda, pasti ada alasannya. Dari sudut pandang saya, Anda telah secara efektif menghilangkan ancaman laten dari hidup saya. Jika ada, aku harus berterima kasih padamu. Tatapan Suyi yang dingin dan acuh tak acuh itu membuatnya berada di bawah tekanan yang sangat besar. Kata baik, itu jawaban yang layak. Suyi mengangguk. Dia tidak bisa diganggu untuk tetap di sini lebih lama lagi, jadi dia menuju keluar. Cha Jin bergegas mengejarnya. Itu benar, dia bahkan tidak takut dengan sekte roda bulanku, jadi mengapa dia peduli dengan sekte pedang naga tersembunyi atau pangeran ke-6? Saat dia melihat sosok tinggi dan kurus itu, Cha Jin merasakan beragam emosi yang kompleks. Terjadi penghinaan, penindasan, teror, dan intimidasi. Dia harus membenci Suyi dengan sepenuh hati. Namun apa yang baru saja terjadi menghilangkan beberapa kebencian awalnya, sampai-sampai dia bahkan merasakan sedikit kegembiraan yang tak terucapkan. Ini membuatnya sangat tertekan dan berkonflik. Sementara itu, saat Zhou Zili melihat Suyi dan Cha Jin pergi, dia menghela nafas. Setiap inci tubuhnya rileks. Tetapi ketika dia melihat King Jin berdiri diam di sana, hatinya tegang, dan dia buru-buru bertanya, Bibi bela diri, apakah kamu baik-baik saja? Ekspresi King Jin sedingin es, dan nada suaranya seperti kayu. Dia menamparkan saya tepat di wajah. Katakan padaku, apa menurutmu aku baik-baik saja? Zhou Zili meringis. Bibi bela diri, aku juga tidak menyangka Suyi akan begitu tidak berperasaan. Tidak disangka dia telah mengesampingkan semua kepura-puraan atas Cha Jin. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Tapi yakinlah, di masa depan, jika saya naik tahta kekaisaran, saya pasti akan mendapatkan keadilan untuk Anda. King Jin tertawa dingin. Dia baru berusia 17 tahun, dan dia hanya berada di alam akumulasi Qi, namun dia dapat membantai Grandmaster seolah-olah mereka adalah ayam. Bahkan jika Anda benar-benar mendapat kesempatan untuk duduk di atas tahta, saya khawatir dia sudah menjadi ahli yang tak tertandingi saat itu. Bagaimana tepatnya Anda akan mendapatkan keadilan untuk saya? Itu, Zhou Zili tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Ketika dia melihat betapa tidak nyamannya dia, King Jin menggelengkan kepalanya dengan minat yang lesu. Ayo pergi, aku tidak ingin menghabiskan waktu lagi di prefektur Clue Driver, dan aku tidak ingin melihat Suyi lagi. Ketika dia mengucapkan bagian terakhir itu, suaranya membawa sedikit kemarahan yang tak tertahankan. Baiklah, kami akan memulai perjalanan kami ke ibu kota provinsi kekaisaran besok. Zhou Zili buru-buru memukul dadanya dan setuju. Hanya setelah dia keluar dari gelombang gerusan pasir, Suyi menyadari bahwa Huang Qianjun belum muncul. Lupakan, aku tidak akan menunggunya. Dia mungkin berada dalam pergolakan gairah saat kita berbicara. Jika saya membuatnya pergi sekarang, saya akan merusak waktu baiknya.
Suyi juga pria normal, dia secara alami tahu lebih baik daripada merusak momen seperti ini. Bisakah kamu mengendarai kereta? Tanya Suyi. Cha Jin membeku. Ya saya bisa. Suyi langsung masuk ke gerbong, lalu merosot malas di kursinya. Bawa kami kembali ke Eli Bottlegood. Cha Jin hanya menggigit bibirnya, lalu mengambil peran sebagai pengemudi kereta. Dia mencengkeram tali kekang, lalu mengarahkan kuda-kuda itu pergi. Sepanjang perjalanan mereka kembali, dia menarik tatapan terperangah yang tak terhitung jumlahnya. Pria yang tak terhitung jumlahnya mengutuk dan meludah. Kemungkinan besar, mereka tidak bisa mengerti bajingan macam apa yang akan membuat kecantikan yang halus dan tak tertandingi bertindak sebagai pengemudi keretanya. Siapapun dia pantas mati dengan 1000 luka. Bagi Cha Jin sendiri, ini adalah pengalaman baru dan belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, sebagai murid sekte dalam dari sekte Roda Bulan, serta putri seorang raja prefektur, dia adalah seorang bangsawan yang terlahir dalam kemewahan. Selama bertahun-tahun hidupnya, dia tidak pernah melakukan apapun yang sebanding dengan mengendarai kereta kuda. Namun tampaknya di mata Suyi, membuatnya mengantarnya berkeliling hanyalah hal yang biasa. Sepertinya dia benar-benar berencana untuk memerintahku seperti seorang gadis pelayan. Cha Jin menghela nafas pada dirinya sendiri, tiba-tiba berkonflik. Jika ayahnya, tuan, teman, kerabat, dan sekte mengetahui tentang ini, bagaimana tanggapan mereka? Tapi Suyi tidak bereaksi sama sekali. Ketika mereka tiba kembali di Humble Tranquility Cottage, dia kembali berbaring di kursi anyaman di bawah gazebo. Tidak ada apa-apa untuk itu. Dia selalu malas ketika dia tidak berkultivasi. Apakah kamu tahu cara menyeduh teh, mencuci pakaian, dan memasak? Tanya Suyi. Cha Jin meringis. Seperti yang saya pikirkan. Di matanya, aku sudah tenggelam ke level gadis pelayan. Dia memikirkannya, lalu berbisik, aku belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya, tapi aku bisa belajar. Suyi hanya bisa mengangguk pada dirinya sendiri. Sikapnya, setidaknya, patut dipuji. Dia memerintahkan, mulai besok, kamu akan mencuci dan melipat pakaianku, serta menyeduh dan menuangkan tehku. Selama waktu luang Anda akan menjaga ketertiban halaman dan taman. Jika masih ada waktu tersisa setelah itu, Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan Anda. Kulit kepala Cha Jin mati rasa. Apakah dia berencana untuk membuat saya bertanggung jawab sendiri atas setiap tugas dan pekerjaan serabutan di sekitar rumah? Dia bertanya ragu-ragu, Tuan Muda, mengapa tidak mempekerjakan sekelompok pelayan saja? Suyi menatapnya, merasa dirugikan. Cha Jin buru-buru menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia merasa bersalah, tidak mungkin dia mengatakannya dengan lantang. First Immortal of the Sword Chapter 152. Suyi berkata dengan ringan, berbahaya berada di dekatku. Ini bukan tempat untuk orang biasa. Hari sudah larut malam. Di masa lalu, Feng Xiaofeng akan berada di sini untuk berbagi minuman dan percakapan, sementara Feng Xiaoran akan berdiri di samping, menjaga agar gelas mereka tetap penuh. Huang Qianjun berperan sebagai pria straight dan mengimbangi suasana. Sayangnya, mulai besok, bahkan Huang Qianjun akan meninggalkan sisinya. Mengapa? Situasi mereka berbeda, jadi tujuannya juga berbeda. Ini, mungkin, yang mereka maksudkan ketika mereka mengatakan, berkumpul dan berpisah adalah bagian dari kehidupan. Cha Jin, sementara itu, tertegun. Dia tidak akan pernah menduga bahwa seseorang yang begitu tidak berperasaan dan acuh tak acuh akan menolak mempekerjakan pelayan biasa karena khawatir akan keselamatan mereka. Jawaban ini bahkan membuat hatinya sangat terkejut. Dia samar-samar merasakan bahwa dia sekarang memahami Suyi sedikit lebih baik, tetapi dia juga merasa semakin sulit untuk melihatnya. Dia, orang macam apa dia? Suyi berpikir sejenak, lalu mengeluarkan 2 batang obat spiritual. Rebus batang Jadesit Snow Ginseng ini menjadi sup dan berikan pada Huang Qianjun saat dia kembali. Dengan itu, dia bangkit dan kembali ke kamarnya. Cha Jin berdiri di sana, membuka mulutnya, dan baru saja akan bertanya di mana dia seharusnya tidur ketika dia memaksakan kata-kata itu kembali di matanya, aku hanyalah seorang pelayan. Mengapa dia harus menyibukkan diri dengan tempat saya menghabiskan malam? Selain itu, saya harus menghitung bintang keberuntungan saya bahwa dia tidak membiarkan sifat binatangnya menyala dan menuntut saya bermalam di kamarnya. Memikirkan ini saja sudah membuat pipinya merah padam, dan dia pergi mencari dapur. Bagaimana tepatnya aku bisa membuatnya menjadi sup? Cha Jin sedikit bingung. Yang lain telah menunggunya sejak usia muda. Bahkan setelah menyusup ke Zhou Agung dan berperan sebagai pelacur, yang lain mengurus makanan dan kebutuhan dasarnya. Bagaimana dia bisa tahu cara membuat sup? Ini hanya sup, tidak mungkin lebih sulit daripada berkultivasi. Selain itu, bukan berarti Suyi akan meminumnya sendiri. Meskipun rasanya tidak enak, itu tidak masalah. Cha Jin berpikir sendiri. Waktu berlalu dalam drips dan drops. Lambat laun, bau terbakar tercium dari dapur, diikuti dentuman. Sepertinya ada sesuatu yang meledak. Apa yang telah terjadi? Suyi segera bergegas, dia mengira mereka sedang diserang.
Namun saat melihat apa yang terjadi di dapur, sudut bibirnya berkedut tak kentara. Asap tebal mengepul dari tembikar retak, dan sup tumpah dari retakan. Cha-Jin menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang tertangkap basah dan dengan malu-malu meraba keliman bajunya. Wajahnya yang cantik sekarang hitam karena abu, dan dia dilapisi jelaga. Matanya yang besar dan cerah dipenuhi dengan rasa malu dan kegelisahan. Tuan muda, aku. Cha-Jin tidak tahu harus berbuat apa. Dia baru saja akan menjelaskan ketika Suyi menggelengkan kepalanya. Jangan mengotak-atiknya lebih jauh. Saya khawatir Anda akan membakar seluruh dapur. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Cha-Jin berdiri di sana dalam keadaan linglung sesaat, lalu menggertakkan giginya. Ini hanya sup. Saya menolak untuk percaya saya tidak bisa melakukannya dengan benar. Tapi setidaknya untuk saat ini, dia tidak berani mencoba lagi karena takut mengganggu istirahat Suyi. Dia meninggalkan dapur dan, tanpa memedulikan yang lainnya, pergi mandi. Namun, yang membuatnya cemas, dia tidak tahu cara menimba air dari sumur. Setelah beberapa kali mencoba dan dengan susah payah, dia akhirnya berhasil mendapatkan cukup air, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa untuk mandi, juga tidak punya sisir atau makeup. Sulit menjadi seorang pelayan. Dia tersenyum pahit dan dengan rasa frustrasi yang tak terlukiskan. Semuanya berjalan terlalu lancar bagi saya. Sekarang saya telah mencapai titik terendah, saya tidak dapat beradaptasi. Tidak heran guru selalu mengatakan bahwa hanya setelah berkultivasi di dunia fana Anda dapat memahami segi kehidupan fana yang tak terhitung jumlahnya, dengan segala pasang surutnya. Cha-Jin duduk sendirian di bawah gazebo, pikirannya entah kemana saat waktu berlalu. Gelombang penggerus pasir, Huang Qianjun muncul dari gedung. Angin dingin bertiup, dan dia menggigil. Saudara Huang, apakah Anda puas dengan pengaturan malam ini? Yuan Loyu mengikutinya, tertawa terbahak-bahak, matanya menunjukkan kegembiraannya yang mengejek. Huang Qianjun terlihat lemah dan rapuh. Wajahnya pucat, ada lingkaran hitam di sekitar matanya, dan ada banyak cupang merah di lehernya. Saat dia berjalan, kakinya gemetar tak terkendali. Seolah-olah dia telah diperas hingga kering karena pengerahan tenaga. Tidak apa-apa, Huang Qianjun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sikap acuh tak acuh, itu hanya 13 wanita cantik dalam satu malam, kan? Saya hanya harus melewatinya. Yuan Loyu mengacungkan ibu jarinya dengan kagum. Orang biasa tidak bisa menahan begitu banyak. Hanya talenta tingkat atas seperti Anda yang dapat mencapai hasil yang begitu gemilang. Anda adalah model yang dicita-citakan semua pria. Huang Qianjun berkata dengan kesal, ayolah, aku tahu kamu mengolok-olokku. Mengapa Anda melakukan ini padaku? Anda memang kejam, Tuan Muda Yuan. Jika saya kehilangan minat pada wanita setelah ini, saya mungkin akan meminta pertanggungjawaban Anda. Yuan Loyu langsung waspada. Aku hanya menganggapmu sebagai saudara. Anda sebaiknya tidak mendapatkan ide lain. Feh. Huang Qianjun memutar matanya. Tidak mungkin aku melakukan hal seperti itu. Saat dia berbicara, dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Yuan Loyu buru-buru mendukung udang yang diperas dan berkaki lunak ini. Kak, bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Saat mereka berjalan ke kejauhan, Huang Qianjun mau tidak mau mengingat Suyi. Benar, saudara Su. Dia mengesampingkan kelemahan fisiknya, sekarang dia malah merasa bersalah. Saya sudah bertanya pada Nyonya Fang Xiu. Dia berkata bahwa Tuan Su merebut kecantikan yang disayangi tepat di bawah hidung pangeran ke-6. Mereka curiga dia sudah benar-benar mendominasi dan menjinakkan Cha-Jin sekarang. Saat dia mengatakan ini, Yuan Loyu tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia berdiri, terpesona, di kaki gunung yang megah. Lihatlah Guru Su. Dia bahkan berani merebut seorang wanita yang disukai pangeran ke-6. Itu luar biasa. Kamu bercandakan. Huang Qianjun terperangah. Bagaimana mungkin kakak Su melakukan hal seperti itu hanya karena dia mendambakan kecantikannya? Tidak, dia pasti ada di sini untuk balas dendam. Apa maksudmu? Aku tidak bercanda, dia sudah membawanya pergi. Dia akan mengikutinya ke depan. Tiba-tiba, dia berkata dengan peringatan, Kakak Huang, kamu harus ingat, kamu tidak boleh berpikiran buruk tentang Cha-Jin. Tidak ada yang menyebabkan bencana lebih cepat daripada mengalah pada kecantikan. Anda tahu apa artinya ketika mereka berbicara tentang kecantikan yang berbahaya, bukan? Sebenarnya, Anda seharusnya tahu lebih baik dari saya. Ayo, saya mendaftar besok. Bagaimana saya bisa dalam mood untuk khawatir tentang itu? Itu bagus. Saya hanya khawatir nafsu Anda yang berlebihan dapat membahayakan Anda, kata Yuan Loyu dengan anggukan bijak. Huang Qianjun langsung merasa hangat di dalam. Tuan Muda Yuan, saya tidak menyadari bahwa Anda begitu perhatian. Mari kita nongkrong lagi kapan-kapan. Lain kali, giliranku untuk mentraktirmu. Yuan Loyu tertawa. Aku menunggumu mengatakan itu. Keduanya melingkarkan tangan mereka di bahu satu sama lain. Mereka bukan saudara, tapi mereka sudah seperti saudara. Persahabatan antar pria sesederhana itu. Ketika mereka meninggalkan gelombang penggosok pasir, Yuan Loyu secara pribadi membawa Huang Qianjun kembali ke gang botol dengan menunggang kuda.
Hanya setelah melihatnya kembali ke Humble Tranquility Cottage, Yuan Loyu mengucapkan selamat tinggal. Saat itu tengah malam, dan angin sejuk bertiup melewatinya. Sekarang, Huang Qianjun sudah agak sadar, dan dia dengan hati-hati mengetuk pintu. Kakak Su, aku kembali. Jika tidak nyaman untuk bangun, saya bisa melewati tembok. Berderak, pintu terbuka, memperlihatkan wajah yang tertutup debu. Huang Qianjun melompat ketakutan sebelum menyadari bahwa itu hanyalah Cajin. Dia menghembuskan napas. Nona Cajin, kamu tidak bersama saudara Su. Dia awalnya berasumsi bahwa dia ada di sini untuk menghangatkan tempat tidur Sui. Yang mengejutkannya, sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali. Tuan Muda Huang, kamu akhirnya kembali. Cajin meliriknya. Ada beberapa hal yang saya ingin Anda ajarkan kepada saya. Mengajar, kata Huang Qianjun buru-buru. Aku tidak tahu tentang itu, tetapi jika kamu butuh bantuan dengan sesuatu, silakan bertanya. Dia tanpa sadar mengingat peringatan Yuan Loyu, dan dia melihat Cajin sebagai wanita Sui, jadi nadanya sopan dan hormat. Tuan Muda Huang, sepertinya Anda salah paham. Saya sekarang hanyalah seorang pelayan, tugas saya adalah mencuci dan melipat cucian, menyeduh dan menuangkan teh, mengurus kebun, dan membersihkan tempat tinggal. Singkatnya, saya akan bertanggung jawab atas semua pekerjaan serabutan dan pekerjaan rumah tangga mulai sekarang, bisik Cajin. Dia tidak bisa membiarkan Huang Qianjun memperlakukannya dengan sangat sopan, dia tidak berani. Seorang pelayan, saya tidak akan berbohong kepada Anda, kesempatan untuk bekerja sebagai pelayan saudara Su tidak diragukan lagi merupakan keberuntungan besar, tawa Huang Qianjun. Bagaimana dia bisa benar-benar memperlakukannya sebagai pelayan? Dengan satu atau lain cara, dia sekarang mengikuti kakaknya Su, jadi dia akan memperlakukannya sesuai dengan itu. Harta benda, apakah Anda tahu bagaimana dia membuat saya tunduk pada ini? Semangat Cajin tenggelam. Dia kemudian melanjutkan untuk menyambut Huang Qianjun ke halaman dan menghujaninya dengan pertanyaan. Misalnya, di mana mereka menyimpan perlengkapan mandi dan makeup? Di kamar mana dia seharusnya tidur? Apa yang harus dia lakukan tentang makanan sehari-hari Sui? Dan lain-lain. Bahkan Huang Qianjun terperangah. Sepertinya kakak Su benar-benar telah menjadikan wanita cantik yang mempesona ini sebagai gadis pelayannya. Tingkat keterampilan ini pasti sesuatu. Dia pria di antara pria, panutan untuk semua orang. Seru Huang Qianjun. Dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya menatap gunung yang luas dan apa artinya menjadi pendisiplin yang terampil. Pagi keesokan harinya, Markis Spirit Martial, Chen Zeng, dan Zhang Yiren memimpin sekelompok anak muda dari Blue River Sword Manor. Tujuan mereka selanjutnya, Humble Tranquility Cottage. Kemana Markis membawa kita? Dalam perjalanan, Li Moyun mau tidak mau berbalik dan bertanya pada rekannya. Mereka bilang dia berencana untuk mengucapkan selamat tinggal pada orang yang sangat penting, tapi aku juga tidak yakin siapa sebenarnya dia, bisik seorang pria muda yang tampak gagah. Seseorang yang cukup penting bagi Markis untuk mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Seberapa tinggi keberadaan mereka? Mereka pasti ahli tingkat atas dan mapan dari ibu kota prefektur. Ada total 7 atau 8 pemuda, semuanya adalah bibit bagus yang dipilih Chen Zeng secara pribadi. Mereka akan berangkat ke Blue Thistle Yao Mountain di sampingnya. Orang penting. Li Moyun berpikir dalam hati, di ibu kota prefektur Clue Driver, siapa selain pemimpin dari 4 faksi tingkat puncak yang layak mendapatkan perpisahan pribadi dari Markis. Ni Hao, sementara itu, dalam hati menguatkan dirinya sendiri. Dia penuh harapan untuk masa depan. Saya pasti akan memantapkan diri saya selama waktu saya di Green Plate Army. Saya hanya harus membuat sesuatu dari diri saya sendiri. Lalu, saat aku kembali lagi ke Clue Driver Prefectural Capital, figur otoritas mana yang berani meremehkanku? Nanying, sementara itu, sombong dan berpuas diri. Meskipun sangat jarang bagi wanita untuk mendaftar, itu hanya akan menyoroti betapa luar biasanya saya, dan itu akan membuat saya lebih mudah untuk menarik perhatian orang-orang yang kuat dan berpengaruh. Dengan metode yang saya miliki, apakah perlu takut gagal terhubung dengan mereka yang berpangkat tinggi? Mereka mengatakan burung membutuhkan langit yang cukup tinggi untuk terbang, dan mereka benar. Dengan kesempatan ini, aku, Nanying, akan mengubah takdirku. Kali ini, Markis Spirit Martial telah memilih hanya 8 murid sekte dalam, dan dari mereka, dia adalah satu-satunya wanita. Untuk kultivator realem sirkulasi darah seperti mereka, jika mereka ingin maju lebih jauh ke jalur martial Dao, mereka hanya memiliki 2 pilihan. Entah mereka lulus ujian dan terpilih untuk berkultivasi di Heaven's Origin Academy, atau mereka bergabung dengan tentara. Alasannya sederhana, meskipun Blue River Sword Manor kuat, ia kekurangan metode dan sumber daya untuk kultivator alam akumulasi Qi. Jadi, ketika kultivasi seorang murid mencapai tahap akhir dari alam peredaran darah, mereka harus mempertimbangkan langkah selanjutnya. Cara Li Moyun, Ni Hao, Nanying, dan yang lainnya melihatnya, dipilih oleh Markis Spirit Martial tidak berbeda dengan melompati gerbang naga.
Mereka sekarang memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dari Martial Dao. First Immortal of the Sword Chapter 153. Keluarga Yuan. Ayah, hari ini, kakak Huang akan pergi untuk bergabung dengan tentara. Aku akan mengantarnya pergi, kata Yuan Loyu dengan hormat. Yuan Wutong segera mengambil keputusan. Bawalah beberapa hadiah bersamamu. Mampir ke perbendaharaan dan pilih sesuatu yang bagus. Hadiah kami mungkin ditujukan untuk Huang Qianjun, tetapi yang penting adalah Guru Su akan melihatnya. Kita benar-benar tidak bisa setengah hati tentang hal ini. Mari gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan ketulusan keluarga Yuan kita. Baiklah. Yuan Loyu langsung setuju. Yuan Wutong mendengus dingin. Tadi malam, pengeluaranmu di Sen Scoring Wafes tidak sedikit pun. Untuk menghormati Tuan Su, aku akan melepaskanmu sekali ini saja, tapi sebaiknya kamu bergegas kembali ke tentara skala merah, bocah nakal. Terima kasih, ayah, karena telah menunjukkan belas kasihan. Yuan Loyu menghela nafas lega dan berlari dengan patuh, tapi dia tersenyum dengan matanya. Ayah, aku juga pergi. Yuan Luoxi bangkit dan, bahkan tanpa menanyakan apakah Yuan Wutong setuju, lari dengan penuh semangat. Yuan Wutong langsung merasa tak berdaya. Memang benar apa yang mereka katakan, Anda tidak bisa menahan putri Anda yang sudah dewasa untuk waktu yang lama. Pondok ketenangan yang sederhana. Zhang Yiren melangkah maju dan mengetuk pintu gerbang dengan lembut, tapi kali ini, bukan Huang Qianjun yang membuka pintu. Sebaliknya, itu adalah seorang wanita muda yang sangat cantik. Meskipun dia hanya mengenakan rok polos dan jepit rambut sederhana, tanpa makeup atau ornamen lainnya, sulit untuk menyamarkan wajahnya yang cantik atau kecantikannya yang lembut. Nona Cajin. Zhang Yiren tertegun. Dia pernah melihat pelacur yang sangat cantik ini sekali kembali ke atas kapal menara, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di Humble Tranquility Cottage. Li Moyun, Ni Hao, dan pemuda lainnya juga tertegun. Kecantikan mutlak Cajin membuat mereka tercengang. Beberapa dari mereka tiba-tiba merasa tidak aman, dan mereka tidak berani menatap matanya. Nanying menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia adalah seorang wanita, tapi bahkan dia sedikit iri dengan ketampanan Cajin. Memikirkannya, bahkan jika dia mencari di seluruh Blue River Sword Manor, hanya Wen Lingsui yang bisa berdiri sejajar dengan siapapun wanita ini. Cajin tersenyum, suaranya yang lembut mengingatkan pada gemerincing lonceng. Salam, Komandan Zhang. Bolehkah saya bertanya apakah Anda di sini untuk melihat tuan muda kami? Beberapa pria hampir tidak bisa menerimanya. Suara ini, temperamen ini, penampilan ini. Itu terlalu banyak. Bahkan Chen Zeng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan cahaya aneh di matanya. Teman mudaku Su benar-benar sesuatu, dia bahkan mengambil gadis yang begitu menakjubkan sebagai pelayan. Itu benar, kami di sini untuk melihat Tuan Muda Su. Zhang Yiren mengangguk. Saat itu, Huang Qianjun sudah mendengar mereka, dan dia datang untuk mengundang mereka sambil tersenyum. Markis, Komandan Zhang, silakan masuk. Zhang Yiren mengerutkan alisnya. Kakak Huang, ada lingkaran hitam di sekitar matamu, dan auramu lemah dan terkuras. Apa yang telah terjadi? Huang Qianjun langsung merasa canggung. Tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya, dan dia mengerutkan kening. Li Moyun, apa yang kamu lakukan di sini? Li Moyun sudah lama memperhatikan Huang Qianjun, dan dia sangat terkejut. Apalagi saat melihatnya mengobrol santai dengan Zhang Yiren, ini mengirimkan gelombang pasang yang mengalir di hati Li Moyun. Dia hampir tidak berani mempercayai matanya. Oh, dan kalian juga ada di sini. Huang Qianjun memperhatikan Ni Hao dan Nan Ying juga, dan ekspresinya menjadi agak aneh. Ni Hao dan Nan Ying tertegun, sepertinya mereka baru saja melihat hantu. Sebelumnya, mereka mau tidak mau mencoba dan menebak siapa yang layak mendapat kunjungan perpisahan pribadi dari Markis. Mereka pasti tidak menyangka mereka akan melihat Huang Qianjun. Tidak mungkin mereka melupakan malam yang menentukan itu di Istana Gunung Sungai di lantai 9 House of Prosperity. Huang Qianjun telah berada di sisi Suyi sepanjang waktu. Dengan kata lain, saat mereka melihat Huang Qianjun, Ni Hao dan Nan Ying langsung menebak siapa yang akan dikunjungi Markis di sini. Untuk sesaat, mereka merasa sulit untuk tetap tenang. Serangkaian emosi yang luar biasa melintas di wajah mereka. Kakak Huang, apakah kamu juga mengenal mereka? Zhang Yiren hanya bisa bertanya. Itu wajar saja, kita kenalan lama. Huang Qianjun tertawa terbahak-bahak. Zhang Yiren balas tertawa. Itu luar biasa. Mereka akan bergabung dengan kita dalam perjalanan kita kembali ke Blue Thistle Yao Mountain. Karena kalian sudah mengenal satu sama lain, kalian bisa menggunakan waktu ini untuk lebih dekat satu sama lain. Saat mereka berbicara, mereka memasuki halaman. Pada waktu yang hampir bersamaan, Suyi dengan santai berjalan keluar dari kamarnya, berpakaian biru biasanya dengan rambut diikat. Dia tampak bersih dan rapi, dengan udara yang menyendiri dan transenden. Itu benar-benar dia. Ni Hao dan Nan Ying sama-sama berteriak secara internal, dan mereka merasakan kehilangan yang tak terlukiskan.
Sebelumnya, mereka sangat bangga bahwa spirit martial Marquis telah memilih mereka. Mereka mengira ini berarti mereka ditakdirkan untuk terbang ke surga dan mewujudkan ambisi mereka. Siapa yang mengira bahwa Su Yi, seseorang yang seumuran dengan mereka, telah lama meninggalkan mereka dalam debu. Dia sekarang sangat tinggi sehingga spirit martial Marquis akan mengunjunginya secara pribadi. Perbedaan di antara mereka mudah terlihat. Li Moyun diam-diam mengepalkan tinjunya. Di dalam, dia juga sedih. Pada awalnya, dia melihat menantu laki-laki keluarga Wen sebagai bukan apa-apa. Dia sama sekali tidak menganggap serius Su Yi, tapi sekarang, dia sudah tumbuh kuat sampai-sampai Li Moyun hanya bisa memandangnya. Dia hanya bisa memakan debunya, dia tidak akan pernah mengejar ketinggalan. Para pemuda lainnya juga memakai ekspresi yang rumit. Satu demi satu, mereka mengenali Su Yi. Bagi mereka, itu tampak sangat tidak masuk akal. Apa yang bisa lebih konyol dari ini? Lagi pula, hanya 1 tahun yang lalu, Su Yi masih menolak tanpa kultivasi. Tapi sekarang, dia telah mendaki begitu tinggi sehingga bahkan Marquis Spirit Martial datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya secara langsung. Tuan Muda Su, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Kami akan segera melanjutkan ke pelabuhan di luar kota dan naik kapal kembali ke Blood Thistle Yao Mountain. Chen Zeng melangkah maju, tersenyum, dan mengepalkan tinjunya. Su Yi mengangguk, lalu mengeluarkan pedang spiritual dan menyerahkannya ke Huang Qianjun. Aku tidak punya sesuatu yang bagus untuk ditawarkan padamu, jadi ambil saja senjata ini. Bilahnya memancarkan cahaya ungu samar. Ini adalah senjata yang dia klaim setelah membunuh Nan Wenxiang, merefleksikan ungu. Seorang pembuat senjata Grandmaster dari Jade Capital, Cai Yong, telah memalsukannya secara pribadi. Saat melihatnya, sorot mata Cha Jin menjadi aneh. Li Moyun dan yang lainnya, sementara itu, bingung. Mereka secara alami menyadari bahwa, hadiah kasual, Su Yi sebenarnya adalah pedang spiritual yang luar biasa. Kakak Su, aku, lingkar mata Huang Qianjun memerah. Ketika saat keberangkatan benar-benar tiba, sulit untuk menghindari keengganan dan kesedihan. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Su Yi memotongnya. Saya tidak tahan ketika pria mengudara. Tidak perlu basa-basi. Huang Qianjun membeku saat Chen Zeng dan Zhang Yiren tertawa terbahak-bahak. Kakak Huang, kakakku dan aku datang untuk mengantarmu pergi. Suara gagah berani Yuan Luoyu terpancar dari luar gerbang. Kemudian, dia dan Yuan Luoxi melangkah masuk. Ketika dia melihat Chen Zeng berdiri di sana, Yuan Luoyu tertegun sejenak. Kemudian, dia buru-buru memberi hormat. Junior ini bernama Yuan Luoyu. Salam, Marquis. Chen Zeng mengangguk. Aku mengenalmu. Anda putra kedua Yuan Wutong, seorang komandan 10.000 orang yang bekerja di bawah Shen Jiusong. Kudengar dia memujimu sebagai Red Scale Valiant, dan dia bilang kau punya bakat menjadi raja atau markis masa depan. Nah, bagaimana dengan itu? Ada minat untuk menjabat di Green Plate Army saya. Yuan Luoyu tertangkap basah. Saya khawatir saya tidak bisa membuat keputusan itu sendiri. Jika Anda pernah tertarik dengan masa depan, Anda boleh datang mencari saya kapan saja, kata Chen Zeng. Yuan Luoyu tersenyum dan setuju. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak batu giok dan memberikannya kepada Huang Qianjun. Ini adalah satu set armor skala 1000. Saudara Huang, anggap itu sebagai tanda persahabatan saya. Armor berskala 1000. Chen Zeng tertegun. Ayahmu benar-benar tidak mengeluarkan biaya. Anda tidak dapat membeli baju besi seperti itu dengan 10.000 emas. Itu cukup untuk menahan serangan kekuatan penuh dari ahli akumulasi Qi. Dia mengerti bahwa meskipun hadiah ini untuk Huang Qianjun, mereka mengadakan pertunjukan untuk dilihat Su Yi. Pada akhirnya, prestise Huang Qianjun tidak cukup bagi Yuan Wutong untuk membelanjakan begitu banyak untuknya. Pada awalnya, Huang Qianjun tidak memikirkan hadiah ini, tetapi ketika dia mendengar kata-kata sang markis, dia tertegun. Dia menghela nafas, Tuan Muda Yuan, kamu benar-benar saudaraku yang baik. Di dekatnya, Li Moyun, Ni Hao, dan Nan Ying melihat ini. Mereka semua dalam hati tidak senang. Saat itu, Li Moyun adalah tokoh generasi muda kota Guangling, sedangkan Huang Qianjun hanyalah seorang celana sutra yang terkenal. Siapa yang mengira bahwa banyak hal akan berubah secara dramatis? Status mereka telah berubah total. Ni Hao dan Nan Ying sangat menyadari bahwa Huang Qianjun sedang berjemur di bawah sinar Su Yi, itulah satu-satunya alasan keluarga Yuan sangat mementingkan dirinya. Mereka tidak bisa tidak iri pada keberuntungan Huang Qianjun. Tak lama kemudian, Chen Zeng memimpin kelompoknya pergi. Ketika mereka menyadari bahwa Su Yi tidak akan mengejar dendam mereka sebelumnya, Li Moyun, Ni Hao, dan Nan Ying menghela napas lega. Tapi justru inilah yang membuat mereka begitu getir dan kesal. Baginya untuk membiarkan dendam mereka pergi berarti, di mata Su Yi, mereka tidak layak untuk diperhatikan. Kesenjangan di antara mereka begitu besar sehingga mereka sudah menghuni kata-kata yang berbeda. Setelah menyaksikan Huang Qianjun pergi bersama Markis dan Zhang Yiren, Su Yi kembali ke halaman.
Tuan Su, saya akan segera kembali ke tugas saya di Tentara Skala Merah. Jika Anda pernah mengunjungi ibu kota provinsi Kekaisaran, tolong beri saya kesempatan untuk mengajak Anda minum, kata Yuan Luoyu. Maksudmu seperti apa yang kamu lakukan tadi malam? Yuan Luoxi mendengus dingin dan memelototi kakak laki-lakinya yang tidak bermoral. Yuan Luoyu langsung merasa agak canggung. Ekspresi Cha Jin menjadi sedikit aneh juga. Hanya Suyi yang tetap santai. Dia mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Itu semua di masa depan. Kita bisa membicarakannya nanti. Tuan Su, apakah Anda juga berencana untuk segera meninggalkan ibu kota prefektur Clue Driver? Yuan Luoxi hanya bisa bertanya. Itu benar, Su Yi mengangguk. Kultivasi akumulasi Qi-nya belum mencapai kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur bahkan setelah sekian lama. Jika dia berlama-lama di ibu kota prefektur, tidak mungkin dia mendapatkan keberuntungan yang dia butuhkan untuk menerobos. Yuan Luoxi menekan, lalu kemana kamu pergi? Kali ini, Cha Jin menajamkan telinganya juga. Sulit untuk dikatakan. Su Yi menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu dia ingin pergi, tetapi pertama-tama, dia setidaknya harus melihat Wen Lingsui lagi. Ketika dia mendengar jawabannya, Yuan Luoxi merasa sedih. Tuan Su, pada hari ketiga bulan lunar ketiga, setelah perayaan ulang tahun ayahku selesai, aku akan pergi juga. Saya akan melanjutkan kultivasi saya di Heaven's Origin Academy. Aku tidak tahu apakah aku akan bertemu denganmu lagi. Akademi asal surga, Su Yi tertegun sebentar. Kalau begitu, kita mungkin akan bertemu lagi. Yuan Luoxi langsung senang. Jangan bilang kamu juga akan pergi ke Heaven's Origin Academy, Master Su. Itu benar, Su Yi mengangguk. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan wanita yang secara nominal adalah istrinya? Tentu saja, ada juga Wei Zhengyang dan tipe tuan muda lainnya. Jika dia tidak berurusan dengan bajingan yang berniat untuk mengkhianatinya, dia tidak akan pernah merasa tenang. Tak lama kemudian, Yuan bersaudara mengucapkan selamat tinggal dan pergi, sementara Su Yi kembali ke kamarnya dan memulai rutinitas kultivasinya yang biasa. Dia sementara tidak bisa membuat kemajuan dengan kultivasinya, tetapi dia bisa berlatih sutra perwujudan diri universal untuk meredam kekuatan jiwanya. Dia meninggalkan Cha Jin sendirian di halaman. Dia berdiri di sana sejenak sebelum diam-diam mengambil sapu dan mulai menyapu daun dan kelopak bunga yang jatuh. Sementara itu, di Blue River Sword Manor, Zhuge King mengalihkan pandangannya, ekspresi puas di wajahnya yang menakjubkan. Tidak buruk, bakat dan temperamen Anda sudah cukup sehingga Anda bisa masuk akademi asal surga sejak lama. Wen Lingsui membungkuk, kamu melebih-lebihkan, senior. Aku sudah berjanji pada kakakmu bahwa aku akan membawamu bersamaku ketika aku kembali ke Heaven's Origin Academy. Bereskan barang-barang Anda, dan kami akan berangkat sebentar lagi. Wen Lingsui langsung terkejut. Kami akan berangkat sekarang. First Immortal of the Sword Chapter 154. Wen Lingsui bangun pagi-pagi sekali. Dia awalnya berencana untuk mandi, menata rambut dan merias wajahnya, lalu mengusir Su Yi untuk makan siang. Secara alami, keputusan Zhuge King membuatnya agak bermasalah. Dia memikirkannya, lalu berbisik, senior, sebelum aku pergi, bolehkah aku mengunjungi seseorang dulu? Zhuge King mengangguk. Dari sudut pandangmu, pergi saat ini benar-benar agak terburu-buru. Siapa yang ingin kamu kunjungi? Aku akan menemanimu. Itu, Wen Lingsui ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk. Tak lama kemudian, dia sudah mengatur semuanya. Zhuge King berkata, benar, kamu tidak perlu khawatir tentang Blue River Sword Manor yang menolak melepaskanmu. Saya sudah membicarakan hal ini dengan Mu Changtu. Tidak ada yang berharga yang hilang di Blue River Sword Manor, dan orang yang ingin kutemui juga tidak ada di sini. Wen Lingsui menggelengkan kepalanya. Belum lama ini dia memasuki Blue River Sword Manor, dan orang-orang yang dia temui di sini hanyalah orang yang lewat baginya. Kalau begitu, kita akan mengunjungi orang yang ingin kau temui, lalu segera berangkat. Bagaimana kedengarannya? Gumam Zhuge King. Wen Lingsui mengangguk, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan berpisah dengan saudara iparnya, alisnya yang halus dan dicat menjadi satu. Tapi kemudian, dia memaksa dirinya untuk bersemangat. Saya tidak bisa membiarkan kakak ipar melihat saya kesal, itu hanya akan membuatnya khawatir. Saat mereka berjalan keluar dari Blue River Sword Manor, Zhuge King memperhatikan bahwa Wen Lingsui terlihat agak gelisah. Dia berkata sambil berpikir, Lingsui, jangan bilang orang yang akan kita kunjungi adalah kekasihmu. Wajah cantik Wen Lingsui memerah. Senior, aku akan menemui kakak iparku. Zhuge King tertegun. Maksudmu pemuda yang menikah dengan keluarga Wenmu? Itu dia, kata Wen Lingsui lembut. Dia selalu sangat baik padaku, dan dia saat ini juga berada di ibu kota prefektur. Suaranya terasa lebih lembut dari sebelumnya. Zhuge King mengerutkan alisnya, dan ketika dia berbicara, nadanya agak mencela. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia kehilangan kultivasinya, dan bahwa dia hanyalah pemborosan? Dan dia adalah menantu laki-laki, statusnya serendah mungkin.
Bahkan saudara perempuanmu sudah mati-matian untuk membubarkan pernikahan palsu yang sangat memalukan ini. Kenapa kamu masih berhubungan baik dengannya? Wen Lingsui tertegun, dia dengan tajam menangkap bias Zhu Guqing terhadap Su Yi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebat. Senior, saudara ipar saya adalah pria yang hebat, dan selain itu, kultivasinya telah pulih. Dia bukan limbah seperti dulu. Zhu Guqing hanya bisa menghela nafas. Ramuan ajaib atau kata-kata manis apa yang dia gunakan untuk meyakinkanmu agar berbicara atas namanya? Wajahnya yang sedingin es dan cantik langsung menjadi serius. Lingsui, sebagai sesepuhmu, aku harus memperingatkanmu, kenyataan itu kejam. Hubungan kakakmu dan Su Yi tidak dapat didamaikan. Anda tidak boleh membuang waktu untuk bersimpati atau mengasihani dia, sebaliknya, Anda harus menarik garis antara dia dan diri Anda sendiri. Sebelum Wen Lingsui dapat menjawab, Zhu Guqing melanjutkan dengan sedikit ketidakpedulian, selain itu, bagaimana jika kultivasinya telah pulih? Dia tidak akan pernah cocok untuk kakakmu. Dia tidak ditakdirkan untuk itu. Dan kamu akan menjadi murid akademi asal surga. Status dan pangkatmu jauh melampaui Su Yi. Jika Anda bergaul dengannya, Anda hanya akan menyakiti diri sendiri. Pada saat Zhu Guqing selesai, hati Wen Lingsui melonjak dengan kemarahan yang tak terlukiskan, dan nadanya terasa lebih dingin dari sebelumnya. Senior, itu pendapatmu, tapi bukan itu yang aku lihat. Zhu Guqing terkejut. Sepertinya dia tidak akan menduga bahwa gadis yang begitu cantik dan tampak patuh berani berdebat dengannya. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan lembut, kamu masih muda, dan kamu belum memahami kejahatan hati manusia. Suatu hari, Anda akan mengerti bahwa saya mengatakan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Wen Lingsui mengerutkan bibirnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Zhu Guqing menepuk pundaknya dengan lembut. Cukup, jangan marah. Aku akan membawamu pergi menemuinya. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya hanya mendengar kakak Anda membicarakannya sesekali. Tetapi saya tidak benar-benar tahu seperti apa dia atau apapun tentang kepribadiannya. Mendengar ini, suasana hati Wen Lingsui terasa membaik. Senior, ketika kamu melihat kakak ipar, kamu pasti akan berubah pikiran tentang dia. Jadi, ya, saya sangat menantikannya, kata Zhu Guqing, tetapi kata-katanya agak asal-asalan dan meremehkan. Bagi seorang Grandmaster seperti dia, hanya sedikit anak muda yang layak diperhatikan. Mereka hanya memperhatikan yang sangat berbakat. Wen Lingsui tidak berkata apa-apa lagi. Dia tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah dikatakan oleh kakak iparnya, semakin tinggi status seseorang dan semakin besar kekuatannya, semakin keras kepala, dan sombong mereka jadinya. Ketika yang kuat berinteraksi dengan orang lain, sulit untuk menghindari bias dan diskriminasi. Sepertinya ini benar-benar masalahnya. Zhu Guqing adalah tetua yang terhormat dari Heaven's Origin Academy, seorang Grandmaster yang namanya mengguncang seluruh prefektur Clue Driver. Bagi orang-orang di kota Guangling, dia seperti naga surgawi, seseorang yang harus mereka julurkan lehernya untuk memandang dari jauh. Apa sikapnya terhadap Su Yi jika bukan tampilan bias yang keras kepala? Apapun yang saya lakukan, saya tidak bisa membiarkan diri saya menjadi seperti dia. Wen Lingsui berpikir sendiri. Saat mereka berdua berjalan, mereka tidak kekurangan perhatian. Wen Lingsui awalnya lembut dan cantik, dengan mata yang cerah dan jernih. Belum lama sejak dia memasuki Blue River Sword Manor, tapi mereka telah menobatkannya sebagai kecantikan nomor satu mereka. Dan Zhu Guqing memiliki pesona yang lebih besar. Rambutnya putih seperti salju, dan matanya seperti es. Dia terlihat lebih dari 20 tahun, dan dalam gaun panjang yang sangat elegan itu, dia terlihat sangat transenden. Mudah untuk membayangkan berapa banyak keributan yang akan ditimbulkan oleh dua wanita cantik yang tak tertandingi, yang satu muda, yang satu dewasa, berjalan berdampingan. Jika bukan karena aura Zhu Guqing yang dingin dan mengintimidasi, kemungkinan besar tidak sedikit pria yang akan mengobrol dengan mereka sekarang. Namun, semakin dekat mereka ke gang botol, semakin akrab pemandangan itu bagi Zhu Guqing. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan mengingat pengalaman baru dan menyakitkan. Zhu Guqing mau tidak mau bertanya, di mana saudara iparmu tinggal? Di depan, di Alley Bottle Gourd. Wen Lingsui menunjuk. Ini benar-benar gang botol God. Ekspresi wajah cantik Zhu Guqing berubah. Baru tadi malam seorang anak pang tertentu yang tidak tahu apa yang baik untuknya membuat dia marah setengah mati. Senior, ada apa? Wen Lingsui merasakan bahwa emosi Zhu Guqing agak hilang. Tidak apa, Zhu Guqing menahan rasa kesalnya dan menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tidak akan memberitahu Wen Lingsui apa yang terjadi tadi malam, itu akan seperti mengiritasi lukanya sendiri. Tapi kemudian, dia mengikuti Wen Lingsui ke gang. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka semakin dekat ke Humble Tranquility Cottage, dan Zhu Guqing tidak bisa lagi menekan firasat buruknya. Dia tidak bisa tidak bertanya, Lingsui, katakan padaku, seperti apa kakak iparmu? Apakah dia memiliki ciri khas? Suara Wen Lingsui yang jernih dan tajam menjawab, kita hampir sampai. Anda akan tahu ketika Anda melihatnya.
Zhuge King merasa tertahan, tetapi akan canggung untuk mendesak jawaban. Tidak mungkin itu anak Pang yang sama. Dengan metode yang dimiliki pria itu, bagaimana dia bisa memilih untuk menjadi menantu laki-laki? Dan jika dia benar-benar menikah dengan pria muda seperti itu, Ling Zhao tidak akan terlalu membencinya, kan? Saat Zhuge King menghibur dirinya sendiri, Wen Lingsui sudah berlari ke gerbang Humble Tranquility Cottage. Dia mengetuk pintu, buk-buk. Suaranya lembut dan lembut, tetapi terdengar di telinga Zhuge King seperti kilatan guntur yang tiba-tiba. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan wajahnya yang sedingin es dan cantik berubah. Ini benar-benar rumah orang itu. Dia sekarang yakin bahwa sesuatu yang buruk akan datang. Berderit gelombang. Gerbang dibuka. Mereka berdiri di sisi berlawanan dari pintu masuk, tetapi Wen Lingsui dan Cha Jin sama-sama tertegun. Wen Lingsui hampir mengira dia pergi ke alamat yang salah. Cha Jin, sementara itu, terpana oleh kecantikan Wen Lingsui. Bukankah dia sedikit terlalu cantik? Mata cerah dan gigi mutiara itu, ciri-ciri halus itu, pesona muda itu, aku mungkin seorang wanita, tetapi bahkan mataku berbinar saat melihatnya. Dia menakjubkan. Nona, siapa yang ingin kamu temui di sini? Tanya Cha Jin dengan senyum tipis. Saya sedang mencari saudara ipar saya, kata Wen Lingsui. Matanya yang cerah mengintip ke halaman. Pemandangannya sama, tetapi tidak ada tanda-tanda dari Huang Qianjun yang sudah dikenalnya, atau dari Feng bersaudara. Secara alami, dia juga tidak melihat Sui. Kakak iparmu. Cha Jin tertegun. Dia tertawa, bolehkah saya bertanya siapa saudara ipar Anda? Ini aku. Saat itulah pintu di atas tangga batu halaman terbuka, dan sesosok tubuh tinggi kurus berjalan mendekat. Wen Lingsui langsung menyala dan melambai padanya. Saudara ipar, saya hampir mengira saya berada di tempat yang salah. Boom! Ledakan. Suara Sui berbunyi di telinga Zhuge King seperti guntur yang tiba-tiba, menghancurkan semua harapan yang tersisa bahwa ini hanyalah kesalahpahaman besar. Itu benar-benar orang itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seseorang yang cukup menyedihkan untuk menikah dengan keluarga istrinya mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh seorang Grandmaster? Bagaimana bisa seorang menantu laki-laki berbicara dan tertawa bersama spirit martial Markis? Zhuge King tercengang, tapi Cha Jin juga terperangah. Jika Sui adalah ipar wanita muda ini, bukankah itu berarti Sui sudah menikah? Ketika dia menyadari hal ini, Cha Jin merasakan rasa asam yang tidak dapat dijelaskan dan kompleks muncul di dalam hatinya. Kamu mungkin salah mengira lokasinya, tapi kamu tidak akan salah mengira aku sebagai orang lain, kan? Tertawa Sui. Jelas bahwa adik iparnya telah menyisir rambutnya dan berdandan untuk acara itu. Dia bahkan lebih menawan dari biasanya, dan gaun hijau pucatnya menggambarkan sosoknya yang ramping. Tapi ketika Sui melihat sekilas Zhuge King dari sudut matanya, alisnya terangkat. Mengapa kamu kembali ke sini? Kata-katanya sama sekali tidak sopan. Ini mengejutkan Cha Jin dari lamunannya yang aneh dan halus. Untuk pertama kalinya, dia menyadari kehadiran Zhuge King, dan matanya yang cantik langsung fokus dan niat. Dan siapa ini? Apa yang terjadi hari ini? Mengapa satu demi satu kecantikan tiada taraf mengetuk pintunya? Ketika dia mendengar nada menyendiri tapi sedikit terkejut dari Sui, Zhuge King merasa seolah-olah dia sedang memprovokasi dia. Wajahnya yang menawan langsung sedingin es. Aku tidak akan pernah menduga bahwa kamu adalah menantu laki-laki keluarga Wen itu. Kata-katanya berduri, tapi Sui hanya tertawa. Jadi bagaimana jika saya adalah menantu laki-laki yang masih tinggal? Jangan berpikir bahwa saya tidak berani bersikap kasar kepada Anda hanya karena Anda adalah Tuan Wen Lingzhao. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dipersilakan untuk terus memprovokasi saya. Wen Lingsui sangat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kakak ipar, apakah kamu dan senior Su kenal? Hati Zhuge King mengepal, dia khawatir Sui akan memberitahu Wen Lingsui apa yang terjadi tadi malam, jadi dia memukulinya habis-habisan. Lingsui, apa yang terjadi di antara kita tidak ada hubungannya denganmu, dan kamu tidak boleh terlibat. Meskipun dia mengatakan itu, Wen Lingsui semakin yakin bahwa Zhuge King gelisah, seolah-olah dia merasa bersalah. Apa sebenarnya yang dilakukan kakak ipar sehingga membuatnya terlalu malu untuk membicarakan apa yang terjadi? Misteri itu hanya membuat Wen Lingsui semakin penasaran. Aku benar-benar setuju denganmu kali ini. Jika Anda membuat Wen Lingsui terlibat dalam urusan kami, saya jamin Anda akan membayar harganya, kata Sui datar. Anda, wajah Zhuge King berubah menjadi putih dan hijau, dan matanya hampir berkobar dengan api. Bocah ini tidak tahu apa artinya menghormati orang yang lebih tua, bukan? Bagaimana dia bisa begitu kurang ajar? Cha Jin menyaksikan bentrokan mereka dari jarak yang tidak jauh, dan ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi aneh. Semakin dia menonton, semakin dia merasa seolah-olah ini adalah pertengkaran antara sepasang kekasih, tetapi tak satu pun dari mereka ingin melibatkan orang luar. First Immortal of the Sword Chapter 155. Cha Jin, kenapa kamu belum pergi untuk membuat teh?
Tanya Suyi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Cha Jin sepertinya menikmati pertunjukan itu, dia tidak memiliki kesadaran yang seharusnya dimiliki seorang pelayan. Karena itu, dia tidak bisa tidak menegurnya. Cha Jin langsung tegang dan lari dengan panik. Tatapan Suyi kemudian kembali ke Zhu Guqing. Dia berkata dengan tenang, saya percaya bahwa Anda tidak di sini untuk menimbulkan masalah kali ini. Ayo masuk dan minum secangkir teh. Zhu Guqing sempat tertegun. Di dalam, dia mendengus, dia benar. Dengan statusku, kenapa aku membuat masalah untuk remaja seperti dia? Itu akan membuatku terlihat terlalu picik. Pada saat yang sama, Suyi tersenyum dan mengacak-acak rambut Wen Lingsui. Masuklah untuk berbicara, katanya dengan lembut. Jangan hanya berdiri di sana. Wen Lingsui tersenyum manis. Dalam 3 kalimat singkat, Suyi menunjukkan 3 sikap yang sangat berbeda terhadap 3 wanita cantik yang tiada taranya ini. Dia menegur Cha Jin. Dia menyerah pada Zhu Guqing, dan dengan demikian, maju. Dengan menunjukkan kemurahan hatinya, dia juga memberinya kesempatan untuk mundur. Dan ketika sampai pada Wen Lingsui, pikirannya sama sekali tidak serumit itu. Kasih sayangnya padanya datang langsung dari hati. Hal yang cerdas adalah, begitu saja, dia meredakan ketegangan sekitar di udara. Bagi Suyi, selama dia mau, menyelesaikan konflik kecil seperti ini hampir tanpa usaha. Sementara itu, di dalam pelataran, ketika dia melihat Cha Jin meraba-raba teko, Wen Lingsui tidak bisa menahan tawa. Kakak, bagaimana kalau kamu membiarkan aku melakukannya? Dengan itu, dia dengan cekatan mulai bekerja. Saat Cha Jin memperhatikannya merebus air, mencuci daun teh, dan menyeduh teh dengan efisiensi yang terlatih, dia merasa malu pada dirinya sendiri. Apa aku sangat menyedihkan sebelumnya? Zhu Guqing duduk dengan santai di bangku bundar, gaunnya menguraikan seluruh pinggulnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan ekspresinya dingin dan menyendiri, tetapi pada kenyataannya, dia merasa seolah-olah sedang duduk di tempat tidur jarum. Lagi pula, baru kemarin dia dan Suyi berselisih dan berdebat. Lebih buruk lagi, dia sangat marah hingga dia hampir batuk darah. Sekarang, dia datang ke pintunya atas kemauannya sendiri. Perasaan ini, dia merasa sangat malu. Jika saya tahu akan seperti ini, saya tidak akan pernah datang. Hanya Suyi yang berbaring santai di kursi anyamannya. Dia berpikir dalam hati, ketika saatnya tiba aku meninggalkan ibu kota prefektur Cluedriver, aku harus membawa kursi rotan ini bersamaku. Dengan begitu, kemanapun aku pergi, aku bisa berbaring kapanpun aku mau. Cha Jin menunduk saat dia berdiri ke samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia adalah seorang pelayan, tapi dia tidak bisa menyeduh teh untuk tamu mereka, dan Suyi baru saja menegurnya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Tak lama kemudian, Wen Lingsui telah menuangkan secangkir teh untuk semua orang, dan dia duduk di samping Suyi. Kakak ipar, di mana kakak Feng dan Xiaoran? Akhir-akhir ini berbahaya, kata Suyi. Meskipun aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri, aku tidak punya pilihan selain mempertimbangkan keselamatan mereka, jadi aku mempercayakan mereka pada orang lain. Wen Lingsui berseru, berbahaya. Apa yang telah terjadi? Itu hanya satu kalimat, tapi hati Cha Jin dan Zhu Guqing menegang. Cha Jinlah yang memimpin Nan Wenxiang ke sini, mengakibatkan kematiannya. Dia hampir mati malam itu juga. Zhu Guqing juga datang ke sini dengan niat bermusuhan. Kemudian, karena kesalahpahaman awal mereka, Suyi membuatnya marah sampai-sampai dia hampir kehilangan ketenangannya. Singkatnya, keduanya terlibat, dan tidak dalam arti yang baik. Jika Suyi memberitahu semua orang apa yang terjadi, itu akan membuat mereka canggung. Itu semua di masa lalu. Suyi, bagaimanapun, bahkan tidak mau repot untuk menjelaskan. Dia hanya tertawa dan memandang Wen Lingsui dari atas ke bawah sambil berpikir. Bagaimana denganmu? Untuk apa kau berdandan begitu dan datang menemuiku? Saya, ketika dia mengemukakan tujuan mereka, alis Wen Lingsui langsung bersatu karena khawatir. Zhu Guqing terdekat menjawab atas namanya. Hari ini, Lingsui akan menemaniku kembali ke Heaven's Origin Academy, di mana dia akan melanjutkan kultivasinya. Dia di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Suyi langsung tercengang, dan senyumnya sedikit mendingin. Dia secara alami mengerti bahwa seseorang seperti Zhu Guqing tidak akan pergi jauh-jauh ke ibu kota prefektur Cluedriver hanya untuk menerima murid baru ke akademi. Hanya ada satu penjelasan, Wen Lingzhao telah membuat pengaturan ini. Wen Lingsui menundukkan kepalanya yang cantik dan berkata dengan lembut, kakak ipar, jangan salah paham, saya hanya pergi ke sana untuk berkultivasi, itu saja. Selain itu, dengan senior dan kakak untuk menjagaku, kamu tidak perlu khawatir. Setelah hening sejenak, Suyi tertawa terbahak-bahak. Ini juga berhasil. Saat aku tiba di ibu kota provinsi Kekaisaran, aku akan pergi mencarimu. Wen Lingsui langsung menghembuskan napas. Suyi berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Aku akan mengantarmu pergi. Zhu Guqing baru saja akan menolak,
Tetapi ketika dia mempertimbangkan betapa menyebalkannya Su Yi ketika dia memikirkannya, dia memaksa kata-kata itu mundur. 1 jam kemudian, Su Yi berdiri di dermaga tepat di luar kota, menyaksikan kapal penumpang yang ditumpangi Wen Lingsui dan Zhu Guqing memudar ke kejauhan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak melankolis. Bahkan Lingsui pergi, apa yang menahanku di ibu kota prefektur sekarang? Cajin merasakan bahwa Su Yi tidak bersemangat, dan terlepas dari dirinya sendiri, dia tertegun. Jangan bilang orang ini jatuh cinta pada adik iparnya. Tapi kemudian, Wen Lingsui benar-benar kecantikan yang langka dan luar biasa. Sulit menemukan seseorang yang begitu bersinar. Aku hanya tidak tahu seberapa cantik kakak perempuannya. Saat dia berpikir sendiri, Su Yi berbalik untuk pergi, dan Cajin mengikutinya. Sementara itu, di atas kapal penumpang di Great Azure, Zhu Guqing ragu-ragu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Lingsui, jangan beritahu kakakmu tentang apa yang terjadi antara Su Yi dan aku. Aku khawatir itu akan menimbulkan banyak gelombang. Wen Lingsui mau tidak mau bertanya, senior, apa yang terjadi di antara kalian berdua? Itu bukan untuk kamu ketahui. Zhu Guqing menggelengkan kepalanya. Dalam hati, dia menghela nafas. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Su Yi hanyalah menantu laki-laki keluarga Wen, seseorang yang berada di bawah perhatiannya. Dia bahkan memperingatkan Wen Lingsui untuk lebih sedikit berinteraksi dengannya. Siapa yang mengira menantu laki-laki keluarga Wen dan pemuda yang tinggal di Humble Tranquility Cottage adalah satu dan sama. Akibatnya, ketika dia menghadapi Wen Lingsui, Zhu Guqing mau tidak mau merasa canggung dan sedikit malu. Apakah anak itu musuh alamiku atau semacamnya? Mengapa setiap kali saya melihatnya, saya pergi sambil menahan api? Senior, tolong yakinlah, saya tidak akan mengatakan apapun kepada saudara perempuan saya, kata Wen Lingsui dengan lembut. Meskipun aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, aku jamin kakak iparku bukan orang jahat. Zhu Guqing berhenti sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, mengapa seseorang seperti dia menikah dengan keluargamu? Aku juga tidak tahu. Wen Lingsui menggelengkan kepalanya. Seseorang yang kehilangan kultivasinya mengalami metamorfosis menyeluruh dan menjadi ahli yang hebat. Sangat sulit dipercaya. Zhu Guqing mengerutkan kening. Benar, kamu juga tidak boleh memberitahu kakak perempuanmu tentang ini. Kenapa begitu? Seru Wen Lingsui. Zhu Guqing menghela nafas. Aku khawatir dia tidak bisa menerima kejutan itu. Apakah kamu tidak tahu, kakak perempuanmu pada dasarnya dingin, mulia, dan menyendiri, dan dia sangat bangga. Dia membenci pernikahan ini sejak awal. Jika dia tahu kakak iparmu tidak seperti dia di masa lalu, apa yang akan dia pikirkan? Wen Lingsui terdiam sesaat. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk menolak, tapi kita tidak bisa merahasiakan hal seperti ini selamanya. Kalau begitu mari kita merahasiakannya selama kita bisa, kakakmu saat ini sepenuhnya fokus pada kultivasinya, dan ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk tumbuh dan berkembang. Kami tidak dapat membiarkan masalah ini menunda kemajuannya, kata Zhu Guqing dengan sungguh-sungguh. Sebelum berangkat ke ibu kota prefektur Clue Driver, dia membantu Wen Lingzhao mendapatkan tempat untuk mengikuti uji coba yang diadakan di alam rahasia Gunung Waiteklut. 1 bulan dari sekarang, pintu gerbang akan dibuka. Dengan bakat Wen Lingzhao, dengan sedikit keberuntungan, dia kemungkinan besar akan meredam energinya dan mencapai manifestasi astral dalam satu gerakan. Dengan melakukan itu, dia akan membangun fondasi yang sangat kuat untuk pertumbuhan di masa depan, dan dia akan melangkah ke alam Grandmaster dengan mudah. Wen Lingsui mengerutkan bibirnya dan menghela nafas. Mengapa semakin tua saya, semakin rumit semuanya tampak? Zhu Guqing tidak bisa menahan senyum. Itulah artinya tumbuh dewasa. Sebuah kelompok muncul di dermaga di luar kota, Zhou Zili dan teman-temannya. Gubernur prefekturmu, jika semuanya berjalan dengan baik selama perjalanan kita ke provinsi Kekaisaran, kamu akan mengambil langkah lain menaiki tangga dan menjadi salah satu pejabat tertinggi di luar ibu kota Giok. Terima kasih banyak atas dukungan Anda, Yang Mulia ke-6. Gubernur prefektur Harmoni, Mu Zongting, tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Zhou Zili berkata dengan sungguh-sungguh, masih terlalu dini untuk berterima kasih. Hanya dalam setengah bulan, tirai, pesta teh, provinsi Kekaisaran akan dibuka. Itulah inti sebenarnya dari masalah ini. Tak satu pun dari kita mampu untuk berpuas diri. Pesta teh provinsi Kekaisaran. Mu Zongting langsung serius, dan dia mengangguk dalam diam. Saya awalnya datang ke Clue Driver Prefectural Capital untuk merekrut Qin Wenyuan untuk tujuan saya. Siapa yang mengira aku akan sangat sial? Tuan Muda Su benar-benar pergi dan membunuhnya. Zhou Zili menghela nafas. Qin Wenyuan sudah berada di kamp pangeran kedua, dan dia adalah pria yang cakap. Kematiannya bukanlah hal yang buruk sama sekali, kata Mu Zongting. Dia berhenti, lalu berkata dengan ragu-ragu, Yang Mulia ke-6, jika Anda mau memaafkan keberanian saya, bolehkah saya bertanya mengapa Anda tidak merekrut Tuan Muda Su? Metodenya mengingatkan pada keimortalan yang jatuh.
Dengan bantuannya, apa yang tidak bisa Anda capai? Kamu sendiri yang mengatakannya. Zhou Zili menghela nafas dengan putus asa. Dia seperti makhluk immortal yang jatuh. Bagaimana mungkin dia mau bekerja untuk saya? Mu Zongting membeku, tertegun. Yang mulia, Anda tidak perlu berkecil hati. Ingat, Anda sudah berteman dengannya, dan Anda telah membantunya membereskan kesalahannya 2 kali. Saya percaya bahwa dia menghargai bantuan tersebut. Jika Anda benar-benar menghadapi musuh yang sulit atau masalah yang sulit, bagaimana mungkin Tuan Muda Su tetap tidak terlibat? Zhou Zili mengembuskan napas panjang dari udara keruh. Mungkin, kamu sudah selesai bicara, kata King Jin dengan dingin. Zhou Zili buru-buru tersenyum dan mendekat. Jangan khawatir, Martial Bibi. Kami akan pergi begitu kapal kami tiba. Setelah Sui menamparnya tadi malam di gelombang penggosok pasir, King Jin tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kata-katanya sedingin es, dan emosinya sangat buruk. Ini membuat Zhou Zili sakit kepala yang parah. King Jin terdiam, lalu berkata entah dari mana, tuanku menanggapi suratku. 3 hari dari sekarang, sekte tersebut akan mengirim seseorang ke ibu kota provinsi kekaisaran. Saat pesta teh berlangsung, dia akan membantumu. Semangat Zhou Zili langsung membumbung tinggi, dan wajahnya berseri-seri. Martial Bibi, bolehkah saya bertanya ahli mana yang datang membantu saya? Kau akan tahu saat melihatnya, bukan? Kata King Jin dengan dingin. Zhou Zili terdiam, tetapi di dalam hati, dia sudah penuh percaya diri. Dengan seorang ahli dari sekte King Jin membantunya, apa yang harus dia takutkan dalam perjalanan ke provinsi kekaisaran ini? Aku punya ini di tas. King Jin meliriknya, lalu berkata tanpa ekspresi, jangan hitung ayammu sebelum menetas. Tidak mungkin Siang Tianqiu akan dengan patuh menawarkan otoritasnya di atas piring perak. Dengan kelihayannya, saya khawatir dia sudah lama merasakan masalah dan membuat banyak persiapan. Siang Tianqiu, Gubernur Provinsi Kekaisaran. Dia memerintah salah satu dari 6 provinsi Zhou Agung, menjadikannya salah satu pejabat tertinggi di perbatasan. First Immortal of the Sword Chapter 156. Pondok ketenangan yang sederhana. Begitu mereka kembali, Su Yi memerintahkan, bereskan semuanya. Kami akan pergi sebentar. Meninggalkan? Tanya Cha Jin dengan bingung. Su Yi meliriknya. Apakah ada masalah? Hati Cha Jin bergetar, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tuan muda, kemana kita akan pergi? Ibu kota provinsi kekaisaran. Saat dia berbicara, dia berjalan kembali ke kamarnya. Cha Jin terperangah. Kami pergi, begitu saja. Kalau begitu, mengapa tidak naik kapal yang sama dengan Nona Ling Sui? Dan bahkan jika dia ingin pergi, kita harus merencanakannya setidaknya 1 hari sebelumnya, bukan? Bagaimana dia bisa bersikeras untuk pergi begitu saja? Cha Jin benar-benar tidak bisa melihat melalui Su Yi, tetapi terlepas dari kebingungan batinnya, dia masih kembali ke kamarnya dan membereskan barang-barangnya. Sebenarnya, dia hampir tidak punya apa-apa untuk dikemas selain segenggam pakaian. Ketika dia keluar dari kamarnya, dia melihat Su Yi di bawah gazebo, memasukkan kursi rotan ke dalam alat penyimpanannya. Petik 2. Cha Jin tercengang. Orang seperti apa yang membawa kursi rotan dalam perjalanan jauh? Tuan muda, apakah kita akan membeli beberapa biji-bijian kering, jas hujan, dan barang-barang lainnya? Tidak dibutuhkan. Kalau begitu, apakah kamu berencana bepergian dengan kapal atau menunggang kuda? Atau mungkin dengan kereta, berjalan? Ketika dia mendengar ini, Cha Jin tidak bisa menahan wajahnya. Dia, sekali lagi, tercengang. Kita akan pergi ke ibu kota provinsi. Jaraknya hampir 800 mil. Bahkan jika kami pergi dengan menunggang kuda dan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk istirahat, kami membutuhkan setidaknya 4 atau 5 hari untuk sampai ke sana. Sudahlah bepergian dengan berjalan kaki. Dia mengikuti Su Yi keluar dari pondok dan melihat dia mengunci gerbangnya. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah terbangun dari mimpi. Tuan muda, apakah Anda benar-benar ingin berjalan di sana? Kamu bisa menganggapnya sebagai perjalanan kultivasi mendadak. Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke kejauhan. Melewati gunung dan sungai dengan berjalan kaki, menggunakan hati dao Anda untuk merenungkan pemandangan di sepanjang jalan, menikmati karunia alam, mandi angin dan hujan, semua ini sangat menguntungkan bagi para kultivator seperti kita. Penanaman. Mengapa menurut saya Anda hanya ingin mengikuti Wen Ling Sui ke ibu kota provinsi kekaisaran? Cha Jin mengeluh pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak mengerti, dia dengan patuh menandainya. Namun, setiap kali dia ingat bahwa mereka pergi jauh-jauh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki, dia merasa hatinya diambang kehancuran. Pikiran Su Yi tidak sedalam itu. Kultivasinya telah mandek di puncak alam akumulasi ki tahap awal selama berhari-hari. Jika dia tidak menerobos segera, dia tidak akan mampu menanggungnya. Markis Spirit Martial telah mengundangnya ke Blood Thistle Yao Mountain, tetapi gelombang binatang itu baru akan tiba sebulan lagi. Dia pasti tidak bisa menunggu selama itu. Tapi dia tidak hanya pergi ke ibu kota provinsi kekaisaran dengan seenaknya saja.
Sebagian karena dia ingin melepaskan diri dari ancaman laten tertentu, seperti Wei Zhengyang. Sebagian karena dia ingin melihat Wen Lingzhao dan meletakkan semua kartunya di atas meja. Bahkan jika mereka tidak dapat segera membubarkan pernikahan mereka, dia setidaknya harus memperingatkannya bahwa meskipun mereka adalah suami dan istri, bahkan jika itu hanya nama, dia tidak akan mentolerir siapapun yang mengenakan topi hijau di kepalanya. Atau yang lain, dia tidak keberatan hanya menyingkirkannya. Tapi tentu saja, itu adalah pilihan terakhir. Bahkan jika Anda tidak takut pada seorang beku, Anda harus takut pada Buddha. Demi Wen Lingshui, dia lebih suka menghindari menyakiti kakak perempuannya. Selain itu, jika dia pergi ke ibu kota provinsi, dia bisa bertemu dengan Wang Yunqi dan mengunjungi cabang provinsi Kekaisaran Gerbang Deathbringer. Dia bisa menganggap itu sebagai membantu King Wan mengungkap petunjuk tentang masa lalunya juga. Lalu ada fakta sederhana bahwa, sebagai jantung dari 6 prefekturnya, ibu kota provinsi jauh lebih kaya dan megah dalam skala daripada ibu kota prefektur Cluedriver. Desas-desus mengatakan bahwa ibu kota provinsi Kekaisaran memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung penanaman Grandmaster, fondasinya sangat dalam. Misalnya, salah satu dari 10 Akademi Agung Zhou Agung, Heaven's Origin Academy, berbasis hanya 10 mil di luar ibu kota provinsi, di atas gunung asal surga. Banyak dari Grandmaster 6 prefektur tinggal di ibu kota provinsi, karena hanya tempat seperti itu yang memiliki sumber kultivasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Inilah yang mereka maksudkan ketika mereka mengatakan, orang selalu berusaha untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Sehari kemudian, Yuan Luoxi tiba di Bottlegourd Alley dengan penuh semangat. Dia berencana mengundang Su Yi ke rumah keluarganya. Tapi ketika dia sampai di sana, dia melihat kunci besi besar di gerbang. Dia langsung terpaku di tempat. Apakah Tuan Su pergi keluar? Setelah memikirkannya, Yuan Luoxi berkeliling dan bertanya kepada tetangga. Tak lama kemudian, dia mendapatkan jawabannya. Kemarin, Su Yi naik dan pergi, membawa Cha Jin bersamanya. Yuan Luoxi kembali ke rumah dengan semangat rendah. Ketika Yuan Wutong mendengar berita ini, dia juga tercengang. Kemudian, dia menghela nafas dengan emosi. Seperti yang saya duga, seseorang sekali berguru Su tidak mungkin berlama-lama di tempat sekecil ibu kota prefektur Cluedriver. Tetapi bahkan jika dia ingin pergi, mengapa dia tidak memberitahu kami terlebih dahulu? Tanya Yuan Luoxi dengan sedih. Mengapa seseorang seperti dia repot-repot memberitahu kami? Yuan Wutong bertanya balik. Yuan Luoxi membeku. Dia benar, Tuan Su menyendiri dan gagah seperti makhluk immortal yang jatuh. Mengapa dia menyibukkan diri dengan perpisahan? Mengapa dia membutuhkan kita untuk mengantarnya pergi? Yuan Wutong tiba-tiba menjadi serius. Las, dia menempati dunia yang berbeda dari kita, katanya memperingatkan. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak akan pernah mengejar ketinggalan. Jarak antara kalian hanya akan bertambah. Wajah cantik Yuan Luoxi terbakar. Ayah, apa yang kamu katakan? Saya hanya menghormati dan mengagumi Guru Su, itu saja. Saya tentu saja tidak memiliki pemikiran lain tentang dia. Benar-benar, kata Yuan Luoxi bahkan tanpa berhenti untuk berpikir. Jawabannya sangat tegas. Namun, dalam perjalanan kembali ke kamarnya, Yuan Luoxi merasa agak bingung. Dalam lubuk hati saya, apakah saya benar-benar hanya menghormati dan mengaguminya? Jika itu benar, mengapa saya begitu kesal karena dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Pikiran serupa berputar di kepalanya saat dia berjalan kembali ke kamarnya. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dia tidak ingin melakukan apapun, dia juga tidak bisa mengatur antusiasme untuk apapun. Benar, Tuan Su berkata bahwa dia akan pergi ke ibu kota prefektur Kekaisaran. Tak lama, saya akan pergi ke Heaven's Origin Academy untuk melanjutkan kultivasi saya. Ketika saatnya tiba, saya akan memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Saat ini terpikir olehnya, mata Yuan Luoxi menjadi cerah, dan seluruh wajahnya bersinar. Baru pada saat itulah dia menyadari hari sudah gelap. Dia menghabiskan sepanjang hari duduk di sekitar kamarnya, dan dia hampir kelaparan. Yuan Luoxi muncul dari kamarnya dengan semangat tinggi. Seseorang, buatkan aku sesuatu untuk dimakan. Saya ingin makan sampai saya enak dan kenyang. Sementara itu, di bawah langit malam yang sama, di bentangan pegunungan 300 mil jauhnya dari ibu kota prefektur Cluedriver, hujan turun deras. Langit sudah gelap dan mendung, dan hujan sangat deras. Udara riuh dengan suara gemerisik dedaunan dan rerumputan. Di ruang dekat tebing, ada sebuah gua kecil. Itu sekitar 30 kaki dalamnya, hampir seperti ruangan yang berbentuk kasar. Itu bisa melindungi pelancong dari hujan. Saat ini ada api yang berkobar di dalam, sepetak kehangatan. Di luar gelap, mendung, dan hujan deras. Kombinasi angin kencang dan hujan lebat sudah cukup untuk membuat seseorang kedinginan sampai ke tulang mereka. Tuan muda, saya khawatir kita harus bermalam di sini, kata Cha Jin lembut. Dia duduk di bawah api dengan pakaian sederhana yang nyaman untuk berjalan. Rambut hitamnya yang berkilau diikat, memperlihatkan leher putihnya yang ramping.
Namun terlepas dari pakaiannya yang sederhana, sulit untuk menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf. Apa terburu-buru? Jika Anda terlalu fokus untuk bergegas ke tujuan, Anda akan mengabaikan keindahan pemandangan di sepanjang jalan. Su Yi duduk dengan santai di kursi anyamannya, memegang sebotol anggur dan minum dalam tegukan besar. Dia terlihat sangat puas. Sudut bibir Cha Jin sedikit berkedut. Apa, pemandangan indah. Sejak meninggalkan ibu kota prefektur, mereka melintasi pegunungan dan sungai. Mereka tidak berjalan melewati apapun kecuali lumpur dan bebatuan, dan mereka tidak melihat apapun kecuali pegunungan tandus. Saat mereka haus, mereka hanya bisa minum mata air. Saat mereka lapar, mereka hanya bisa mengumpulkan buah-buahan liar untuk memuaskan rasa lapar mereka. Cha Jin sudah kehilangan jejak seberapa banyak dia menderita selama perjalanan ini. Hanya 1 hari dan 1 malam telah berlalu sejak kepergian mereka, tetapi mereka telah menghadapi 3 hujan yang tiba-tiba. Begitu pakaian mereka kering, mereka kembali basah, dan kainnya berbau keringat dan kotoran. Cha Jin sudah lama terbiasa dengan kebersihan, dan dia sudah mendekati titik puncaknya. Su Yi hanya meliriknya dan berkata, seorang ahli jalan Buddha pernah melakukan perjalanan tanpa alas kaki, mengenakan rami, bertahan hidup dengan sedekah di cuaca yang sangat dingin. Seorang Taois terkemuka pernah melintasi pegunungan tandus dan perairan berbahaya tanpa tujuan lain selain mengalami kemegahan langit dan bumi, dan sarjana Konfusianisme tua yang ulung semuanya mengatakan bahwa, lebih baik berjalan 10.000 mil daripada membaca 10.000 buku. Apakah kamu tahu mengapa demikian? Cha Jin tertegun. Mengapa? Su Yi mengambil toples dan meneguk anggur. Langit dan bumi tidak berbicara tentang keindahannya, dan makhluk hidup tumbuh tanpa menguraikan prinsip-prinsipnya. Ini adalah dao langit dan bumi, dan itu diperlukan untuk kultivasi. Saat Anda bepergian, itu ada di sana di bawah kaki Anda. Tapi kenapa aku tidak merasakannya sama sekali? Tanya Cha Jin. Su Yi terdiam sejenak. Karena kamu bodoh. Cha Jin tidak mengatakan apa-apa tentang itu, dan Su Yi juga tidak mau repot untuk mengatakannya lagi. Dia melihat keluar gua dan ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di tengah hujan deras, dan mereka segera menyadari bahwa mereka semakin dekat. Murid Cha Jin mengerut. Segera, seorang pria tegap dengan kumis keriting berjalan ke arah mereka. Ketika hujan menimpanya, hujan itu memercik dan menyebar sebelum dia bisa basah. Dia kuat dan mengesankan, dan matanya tampak berderak karena listrik. Dia memiliki pedang besar bersarung yang diikatkan ke punggungnya, dan saat dia mendekat, rasa penindasan yang kuat menyapu mereka. Seorang ahli. Cha Jin langsung waspada. Mereka berada di tengah hutan belantara saat hujan deras. Sekarang, seorang ahli marsial Dao yang perkasa telah muncul, wajar saja jika ini membuatnya gelisah. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa pria berkumis itu membawa seekor harimau besar berwarna cerah. Tengkoraknya berlubang dengan jejak yang dalam dan berbentuk kepalan tangan. Dia jelas meninju sampai mati. Seekor harimau sebesar ini harus memiliki berat setidaknya beberapa ratus kilo, namun dia membawanya seolah-olah tidak berbobot. Maaf mengganggumu, tapi di luar sana benar-benar mengalir deras. Ketika saya melihat api di kejauhan, saya bergegas. Aku akan pergi begitu hujan berhenti. Saat dia berbicara, pria dengan kumis keriting berjalan ke dalam gua. Dia melemparkan mayat harimau itu ke tanah, lalu menjatuhkan diri di samping api. Cha Jin mau tidak mau melirik Su Yi, hanya untuk melihat bahwa dia masih terpuruk di kursinya, seolah-olah dia bahkan tidak menyadarinya. Atau mungkin, kedatangan pria berkumis itu hanya di bawah perhatiannya. Saat dia melihat ini, Cha Jin mengatupkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Suasananya langsung agak menindas. Pria berkumis itu sepertinya merasa agak aneh. Dia melirik Su Yi, lalu kembali ke Cha Jin. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi, lalu bersandar ke dinding batu dan menutup matanya dengan tenang. Larut malam ini, satu-satunya suara adalah angin dan hujan, serta derak api unggun. Cha Jin duduk di sana, benar-benar tidak nyaman. Jika hujan tidak berhenti, apakah dia harus tetap waspada seperti ini selamanya? Tiba-tiba, di kejauhan, mereka mendengar suara sesuatu yang menembus udara. Cha Jin melompat. Apakah lebih banyak orang yang datang? Untuk apa? Pria berkumis yang bersandar di dinding gua diam-diam membuka matanya, berdiri, dan berkata, kalian berdua tidak perlu khawatir. Jika sesuatu terjadi, yang harus Anda lakukan hanyalah menonton. Apapun yang Anda lakukan, jangan terlibat. Kemudian, Su Yi berbicara untuk pertama kalinya, ekspresinya acuh tak acuh. Jika kamu benar-benar tidak ingin melibatkan kami, kamu akan pergi sekarang juga. Anda tidak akan hanya berdiri sambil berbicara omong kosong. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.